Namanya istri udah pastilah salah satu peran terpenting dalam hidup kita, Kang, sebagai seorang lelaki ya, Kang. Itu kalau nggak ada istri, aduh, Mas Agus nggak tahu di mana tuh dia itu. Waduh. Jadi poinnya lebih karena gini, Kang. Ini aku sering cerita nih, aku sharing sama sama apa namanya, kalau misal di acara-acara beberapa acara, aku sering sharing soal ini. Jadi waktu itu awal-awal aku terjun ke dunia bisnis, Kang, itu aku kan akhirnya memutuskan untuk berhenti dari dunia sinetron, Kang, karena aku harus pilih nih, pilih A atau BA. Ini maksudnya pilih dunia usaha, wirausaha, pilih jadi seorang entrepreneur atau tetap main sinetron. Dan nggak bisa setengah-setengah. Kalau bisa pilih ini, ya harus pilih ini, fokus gitu kan. Nah, akhirnya Bismillah masuk terjun ke dunia bisnis gitu kan. Nah, tapi ya awal-awal kan Kang terseok-seok juga gitu loh. Iya. Belum ada, tapi semangatnya luar biasa. Lama-lama rekening juga habis Kang. Iya, Itu iya. namanya tabungan lama-lama sampai di titik di berapa bulan kemudian tuh sampai di titik alhamdulillah masih bisa biayain keluarga, alhamdulillah masih bisa nafkahin keluarga. Itu lihat rekening terus, alhamdulillah masih dapat. Alhamdulillah waktu itu masih syutingnya syuting yang religi itu ya Kang ya, program religi itu, Oke. Trans TV itu gitu kan. Alhamdulillah masih ada gitu kan. Aku tuh sampai Kang, ini kisah nyata, Iya. nggak mau naik mobil karena bensin mobil mahal, Hemat. naik motor, terus kemana-mana bawa bekal. Karena kalau makan di Jakarta minimal 100.000 keluar. Nah kalau makan Oke. dari rumah itu kan otomatis ya makan kan kasih duit belanja sama istri, kita makan juga, ambil juga bekal dari rumah. Jadi nggak perlu makan di Oh, jalan gitu kan. Terus kalau misalnya kalau kasih syuting, bener-bener buru-buru kalau kasih syuting. Karena kalau di studio dapat nasi kotak. Jadi oh, jadi ngejar nasi kotaknya. ini tuh nasi kotak juga nggak mau ditukar. Ternyata Jadi ternyata Anda pernah miskin ya. pasukan nasi kotak. Masukkan nasi kotak. Pasukan nasi kotak yang mulia ini, Masya Oh, Masya Allah. Allah. Masya Allah. Benar-benar perjuangannya sampai bagaimana benar-benar ngatur cash flow, Kang. Karena memang income-nya, wah, Kang, bahasanya dulu kita income Iya, segini, stripping, Pak. Dari awal stripping, tiba sop. biaya hidupnya segini nih, gitu kita kan. Heeh. Tiba-tiba, seret, gitu. Nah, gimana caranya nih kita nih? Ya kita turunin juga kan pasti kan. Iya, benar. Kalau di sini habis kita. Turunin biaya hidup, otomatis kan agak zret, 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 zret. Coba ngatur lah. Coba ngatur akhirnya sampai di poinnya, oke nih, terus. Dan yang paling aku ingat dan nggak pernah aku lupakan adalah bagaimana pengorbanan istriku. Perjuangan istriku luar biasa kan. Istriku jujur waktu itu masih main sinetron. Dan dia sangat menghargai bagaimana perjuangan suaminya, walaupun secara income Kang, itu besaran istriku waktu itu. Karena aku kan berhenti sinetron. Iya, iya. Itu besaran istriku, tapi dia tetap menghargai aku sebagai seorang suami. Dan aku alhamdulillah, namanya cowok ya Kang ya, mau dapat seberapa pun nih bulanan gitu kan. Padahal kalau kasih aduh nih bulanan, bulanan nih udah seadanya gitu kan. Sampai istri bilang udah sayang, aku nggak ini, udah kamu simpan aja dulu. Tapi kan namanya cowok ya Kang ya, gengsi, udah lah nggak apa-apa, udah nih buat kamu gitu kan. Dalam hati tolak dong, tolak enggak juga ya. Itu benar-benar sampai di poin beberapa kali istri, udah sayang kamu, untuk kamu simpan aja, aku udah ada kok, aku udah ada. Sampai akhirnya aku harus buka usaha dan nggak ada sama sekali yang namanya, nggak ada modal kan, nggak ada modal usaha sama sekali. Aku ingat banget waktu itu 200 juta apa 300 juta ya, itu aku harus pinjam sama istri. Aku bilang, sayang, aku boleh pinjam dulu nggak nih ini. Kasian amat Om. Aduh, ini jadi nangis lagi nanti deh. Waktu itu sampai bilang, sayang aku boleh nggak pinjam, kalau nggak salah 300 juta deh, yang aku pinjam dulu ya, nanti aku balikin. Ya udah saya nggak apa-apa kok gitu kan. Dikasih pinjam kan, dan alhamdulillah bisnisnya berjalan gitu ya dengan baik. Dan waktu giliran mau balikin ini pinjaman dari Modal istri, awal itu, istri hanya bilang,
sayang ya udahlah, nggak usah dibalikin. Apa yang kamu dapatkan juga kan kamu kasih ke aku. Aduh. Ya gitu dong. Yang ingin aku sampaikan adalah Ah, ibu semua, ya ibu-ibu semua, ingatlah ya, ketika perjuangan seorang suami ketika lagi di bawah nih, apalagi istrinya lagi di atas nih, tapi tetap disupport total dari istri, itu tuh akan keinget terus sama suami itu, akan keinget terus tuh, sampai aku tuh suka mewek kan kalau lagi cerita nih, tapi kalau ada Shiren ya, itu suka mewek tuh karena bagaimana perjuangan Shiren tuh, satu dia tetap menghargai aku, support aku Kang, dan dia benar-benar bahasanya nggak ada yang namanya gue di atas lo nih, nggak ada tuh kayak gitu nggak ada dia tuh. Iya. Usia dia lebih muda daripada aku, dia masih aktif di dunia sinetron. Lalu pinjaman waktu itu nggak perlu dibalikin Kang, itu benar-benar menurut aku ya Allah, itu benar-benar support yang nggak mungkin aku lupakan, nggak mungkin. Aku kalau apa-apa tuh terkadang ya Allah ya. Oh, tahu aja ingat gitu ya. Kalau misalnya Makan tahu aja ingat apalagi duit 300 juta gitu ya. apa? Makan tahu di Early aja ingat apalagi duit 300 juta. Itu bahasanya Kak, kalau misalnya ini ya, maksudnya nggak tahu ya kalau ibu-ibu aku tuh kalau misalnya kadang ya namanya sama istri ya, kadang-kadang kan ada berantem kecil-kecil lah gitu. Terkadang ya Allah ya, gue dulu waktu sama bini waktu gue susah, bini gue sabar sama gue ya. Ini masa kayak gini kita nggak mau sabar sih gitu. Nah itu yang bikin jadi, aduh ya Allah, insya Allah ini harus benar-benar bersyukur Allah telah memberikan istri yang begitu baik. Tapi aku pengen sampaikan ke ibu-ibu ya, tolong support suaminya deh Bu. Karena banyak keberkahan Bu. Ketika antara suami dan istri itu saling support dan bersinergi, itu keberkahannya Masya Allah. Itu yang kami rasakan Kang, Masya Allah. Nah, ini nyambung Mas. Ada pertanyaan di chat ya. Assalamualaikum Kang Wisnu, saya mau tanya, kalau misalkan suami kita ini tidak sefrekuensi, gimana ya cara nasehatinnya? Gitu. Oke, menarik. Jadi aku ada 2 cerita. Pertama cerita tentang aku dulu ya. Jadi waktu pengalaman aku dulu, waktu pertama kali aku hijrah, aku ini Kang, frontal, apa-apa sampainya tuh frontal ke istri. Karena ngerasa sebagai suami. Haram gitu. Bilang, Nggak boleh. dosa itu kamu, nggak boleh kayak gitu kan. Itu nggak boleh, pakai jilbab dong, apa-apa segala macam kayak gitulah ya. Sampai istri itu ngerasa sampai bilang, aku jadi ini aku udah izin ya, maksudnya aku sering sharing juga sama orang-orang. Istri itu sampai bilang, aku bukan nikahin Teguh Wisnu yang dulu aku ini bukan Teguh Wisnu yang aku nikahin dulu deh. Iya. Sampai ada kata-kata seperti itu, aku jadi kayak, aduh, kayaknya gue ada yang salah deh. Ada yang salah gue. Harusnya ketika aku makin dekat sama agama, harusnya aku makin lebih lembut sama istri. Bukankah sebaik-baiknya suami adalah yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya gitu kan? Wah, berarti ada yang salah nih. Aku akhirnya coba untuk ngobrol sama Ustadz. Aku bilang, Ustadz bla 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 kayak gini Ustadz gitu kan. Ustadz hanya bilang, Bang, antum udah berapa lama belajar? Lumayan lama ya Ustadz ya, udah mungkin ya. Nah, sekarang anak pengen tanya deh, istri antum udah belajar belum? Belum Ustadz gitu. Nah, terus antum ada usaha nggak untuk membuat istri antum belajar? Oh iya, sedikit-sedikit sih Kang. Loh, terus antum baru sedikit usahanya, ikhtiarnya, terus antum mengharapkan seperti membalikan telapak tangan. Nggak masuk akal katanya gitu. Dengan antum sendiri butuh waktu gitu. Itu dalam banget Kang. Waktu itu langsung pulang, terus ketemu istri. Istri kan lagi gimana banget sama aku waktu itu ya. Aku sampai, sayang kamu mau kemana gitu. Dia kan suka traveling kan. Kita jalan yuk, mau kemana kamu kemana. Dia sampai, kamu kenapa gitu kan? Tumben, bisa kayak gitu. Karena aku nggak pernah Kang namanya ngajak istri keluar jalan-jalan tuh ke luar negeri ya. Karena kan istri itu hobi traveling kan. Aku tuh nggak pernah Kang namanya ngajak istri keluar negeri itu nggak pernah. Tapi dia kaget tiba-tiba aku datang, sayang kita keluar negeri ya jalan-jalan gitu. Kenapa kamu gitu kan? Enggak, aku pengen ngajak kamu aja. Aneh. Enggak, beneran aku pengen ngajak kamu gitu. Ayo kita jalan. Padahal waktu itu lagi pas-pasan, Kak. Waktu itu lagi pas-pasan. Cuman kan karena memang semangatnya. Karena kita butuh strategi. Pokoknya apapun aku lakukan untuk istriku harus satu frekuensi dengan aku.
Dan memang tidak mudah loh, beneran. Tidak mudah untuk benar-benar menyamakan frekuensi itu, apalagi ketika waktu nikah kita sama-sama tahu bahasanya istri itu bisa bilang, sayang aku tahu bandelnya kamu kayak gimana dulu. Tahu lu dulu lah gitu ya. Ya aku tahu lo dulu, udah deh gitu kan, maksudnya itu kan lebih berat lagi kan maksudnya. Iya. Nah sampai akhirnya aku pelan-pelan, aku merubahnya dari sikapku dulu Kang. Aku merubah sikap. Jadi aku perlihatkan, aku ngaji, aku makin lemah lembut sama dia, aku makin romantis sama dia gitu. Aku makin nice, aku makin sering memberikan yang terbaik untuk istriku. Sampai akhirnya dia lihat, aku akhirnya nggak pernah ngomong lagi tuh Kang, yang namanya pakai hijab dong, pakai ini dong, tutup auratnya gitu. Nggak pernah aku ngomong itu dulu lagi, gitu. Aku cuman coba pakai sedikit strategi. Ketika istri foto nggak pakai jilbab, aku diam aja. Tapi ketika istri udah pakai mukena, kan musola pakai mukena kan? Iya. Tutup auratnya, aku langsung muji. Ya Allah, istriku cantik banget ya, gitu kan. Terus, kamu giliran aku pakai mukena, dibilang cantik, gitu kan. Padahal udah warna rambutku udah aku gini gitu. Iya, tapi aku nggak tahu kenapa kamu pakai gini makin cantik loh, gitu kan. Iya. Akhirnya Kang, ya atas izin Allah semuanya. Waktu itu ada kejadian memang, tapi ini beriring waktu, aku coba pelan-pelan, aku ngajak Kang, istriku, sayang ikut pengajian yuk, gitu kan. Ikut pengajian sana sini, nanti kadang sayang pulang ayo pulang gitu. Itu hal yang biasa. Dan kita apa yang ya? Yuk nggak apa-apa pulang. Dan balik lagi, Allah tidak lihat hasil, Allah lihat prosesnya. Allah lihat prosesnya. Dan Masya Allah Kang, waktu itu kejadiannya ketika waktu itu hamil gede ya Kang ya, hamil gede. Istri belum berhijab gitu. Adam berarti ya ini. Adam. Qadarullah waktu itu sakit Kang. Sakitnya benar-benar sampai opname kan. Lagi hamil gede. Lalu Shiren sampai ketakutan tiba-tiba Kang. Tiba-tiba Shiren ketakutan. Shiren bilang sama aku gini, ya kok aku tiba-tiba takut mati ya yang gitu ya. Nah, aku nemuin sinyal-sinyal kan Kang. Iya. Aku cuma bilang kayak gini Kang. Sayang, kamu tuh, Masya Allah ya aku lihat ya, kamu sebagai seorang muslimah, kamu ngelakuin apapun yang Allah perintahkan. Sholat, sedekah, baik sama orang tua, baik sama teman-teman kamu, gitu kan. Tapi ini ya kita nggak ada yang tahu umur ya sayang ya. Tapi ketika kamu udah bilang takut mati kan. Kamu kebayang nggak kalau misalnya kamu mati nih, apa yang kamu belum lakukan sebagai seorang muslimah? Pakai jilbab, kata dia gitu kan. Ya udah kan cuma satu ya. Coba deh kamu lakuin. Setelah sembuh dari rumah sakit, pakai jilbab Bang, atas izin Allah. Itu Masya Allah. Namanya perjuangan, namanya itu ada Kang. Kadang-kadang sampai namanya gondok dalam hati, tapi pengen tunjukin akhlak yang baik gitu kan. Itu kita tahan aja, pendem. Nah itu aku rasain sendiri Kang. Lalu ada satu cerita, sedikit aja. Ini cerita kisah nyata. Waktu ini istri ke suami nih. Benar-benar istri ke suami. Waktu istri ke suami, jadi kejadiannya suami itu frekuensi sama istrinya. Tapi istrinya udah mulai semangat untuk ngaji terus. Sampai akhirnya didatangkan ustadz ke rumah. Istriku segitu-gitunya, maksudnya istriku waktu belum pakai jilbab, kalau misal ustadz datang, istriku dengar Kang. Istriku dengar keluar, dengar ustadznya. Gitu kan. Tapi ini lebih parah lagi Kang. Ada istri datengin ustadz, suaminya masuk ke kamar. Oh, dia kamu dengar ustadznya gitu ya. Kamu dengar. Tapi itu dilakuin terus sampai berapa tahun Kang? 2 tahun. 2 tahun suami nggak pernah mau dengar. Tiba-tiba 2 tahun setelah itu, tiba-tiba kucuk waktu kajian, tiba-tiba suaminya keluar. Aduh, aku sampai merinding Kang. Tiba-tiba suaminya keluar, duduk, istrinya ngelihat, sampai istrinya mewek ngelihat suaminya tiba-tiba keluar mau dengar kajian. Selesai kajian dia tanya, kamu kena sayang, makasih ya kamu mau dengar kajian. Maksudnya bahasanya kayak gitulah ya. Iya. Terus dia bilang, tahu nggak Kang? Kenapa dia sampai akhirnya bisa keluar? Selama ini ternyata selama 2 tahun dia di dalam kamar suara ustadz tuh kedengeran juga Kang. Ternyata kedengar juga sampai akhirnya dapat hidayatul irsyad, hidayatul taufik, gitu kan? Iya. Dapat ilmu sedikit-sedikit masuk, taufik dari Allah. Taufik dari Allah 2 tahun kemudian Kang, kebayang nggak Kang?
itu ditolak loh Kang. Aku masih terima sama istriku, walaupun kadang-kadang ada sedikit tarik ulur ya. Ini benar-benar ditolak istrinya. Setelah 2 tahun kemudian, akhirnya suaminya ikut, malah sekarang satu frekuensi kan, malah suaminya jadi lebih masya Allah gitu loh. Nah ini makanya maksudnya aku pingin kasih tahu ke ibu-ibu semua, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Andai kan, iya tapi suamiku nggak pernah belum satu frekuensi sama aku. Jangan lihat hasilnya deh. Allah itu lihat proses apa yang kamu lakukan, ikhtiar yang kamu lakukan. Semuanya serahkan sama Allah. Bukankah ada satu wanita yang sangat mulia, tapi suaminya begitu durhaka, yaitu Fir'aun. Ada Asia gitu kan. Ini Fir'aun. Bahasanya simpelnya, seburuk-buruk suami ibu-ibu, nggak seburuk Fir'aun. Nggak seburuk Fir'aun. Ini Fir'aun lebih parah gitu loh. Tapi ada wanita yang begitu mulia, yaitu Asia. Jadi sabar Bu, sabar. Udah deh, nikmat nanti insya Allah di surga Bu. Allah nggak akan mungkin melupakan sedetik kebaikan ibu berikan. Ibu perjuangkan agar suami juga mendapatkan hidayah dari Allah. Percayakanlah Ibu. Percaya tuh, harus percaya kayak gitu. Masya Allah banget. Ya itu ya teman-teman ya. Jadi buat mak-mak yang sekarang lagi berjuang untuk meyakinkan para suaminya untuk satu frekuensi, ayo tetap sabar, nikmatin ya, dan terus jangan putus asa ya. Bagaimana tadi ceritanya 2 tahun 2 tahun ya, ini baru berapa bulan doang udah nyerah gitu.